lagi anak-anak teacher. Bagaimana kabarmu hari ini? Ayo, bagaimana jawabnya? Saya baik teacher. Kalau anak-anak teacher sehat semuanya. Tapi teacher percaya semua anak-anak teacher sehat ya. Karena selalu menjaga kesehatan. Baik untuk anak-anak teacher semuanya, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita mau tepuk semangat dulu. Supaya semangat ya. Kita mau tepuk semangat, I am happy. Tepuk semangat, I am happy. You are happy. We are happy. Yes, yes, yes. Bahasa Indonesianya. Tepuk semangat. Saya senang. Kamu senang. Kita senang. Yes, yes, yes. Hebat. Karena anak teacher sudah pada senang, sekarang kita mau memuji Tuhan. Kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. 1, 2, 3 ya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerahmu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia, kebaikan dan kemurahan Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Tuhan, berkati terus anak-anak kami yang belajar di rumah. Berikan semangat sukacita, berikan kepintaran di dalam mereka belajar. Kesehatan Engkau senantiasa berikan kepada anak-anak kami. Berkati juga orang tua dari anak-anak kami. Berkati kesehatan dan pekerjaan mereka, bahkan kami juga guru-guru fisik kudus, Tuhan berkati. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tepuk tangan. Baik, anak-anak teacher semua, ya, teacher mengingatkan kembali untuk menghafal ayat hafalannya. Ya, yaitu Efesus 6 ayat 1. Ya, supaya lebih gampang menghafalnya, ayo kita nyanyikan bersama-sama. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Dihafal ya firman Tuhannya. Kemudian harus menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Apa itu teacher menjadi pelaku firman Tuhan? Menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan artinya mentaati perkataan orang tuanya, mentaati nasihat dari orang tuanya. Itu artinya anak-anak teacher sudah melakukan perintah Tuhan. Ya anak-anak teacher ya. Karena perintah Tuhan mengajarkan supaya kita mentaati, menghormati, menyayangi, dan mengasihi orang tua kita. Oke, semangat, 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 semangat. Oke, hari ini adalah hari Rabu. Ya, hari Rabu, bahasa Inggrisnya Wednesday, tanggal 24 bulan 2 tahun 2021. Hari ini kita belajar tentang penari. Bahasa Inggrisnya dancer. Oke. Siapa dari antara anak-anak teacher yang bisa menari? Yang pintar menari? Wow, ada ya. Wah, anak-anak teacher yang suka menari. Pasti ada. Ya. Saking sukanya menari, saking semangatnya menari, senam aja dibuat tarian. Wow. Teacher Lindanya senang melihat anak-anak teacher semangat kalau sudah senam menggerakkan semua tubuhnya.
supaya sehat. Begitu juga dengan menari ya. Semua tubuh kita bergerak mulai dari kepala sampai kaki itu bergerak mengikuti irama. Itu adalah menari. Itu yang dinamakan dengan menari. Kita bisa menggerakkan badan kita atau tubuh kita sesuai dengan irama. Ya, anak teacher pernah melihat penari? Nah, pasti pernah ya. Pernahnya di mana? Di TV, di koran, di majalah, atau mungkin di YouTube. Ya, penari itu ada penari tradisional, ada penari modern. Ya, biasanya penari tradisional itu menarikan tarian-tarian tradisional seperti tarian tortor. Ya, itu adalah tari tortor itu adalah tarian tradisional suku Batak. Kemudian ada tari apa lagi? Tari saman. Itu dari Aceh. Ya, kemudian ada tari apa lagi? Tari tradisional itu. Tari lenggong dari Bali dan yang lainnya. Ya, ada banyak tarian-tarian yang dapat ditarikan oleh para penari. Kemudian ada tari modern tadi ya. Tari modern itu seperti apa? Seperti teacher ada gambarnya. Seperti balet. Ya. Ya, pastinya ini kalau penari balet itu biasanya anak perempuan ya. Ya, anak perempuan. Siapa dari antara anak-anak teacher yang suka menari balet? Ya, bukan berarti laki-laki tidak bisa menari ya. Ya, maksud teacher yang biasanya yang menarikan tarian balet ini adalah perempuan. Tapi untuk tarian yang lain boleh ditarikan oleh laki-laki. Seperti tortor itu tadi, tari saman dan yang lainnya bisa ditarikan oleh laki-laki dan perempuan. Tapi kalau balet biasanya yang menarikannya adalah perempuan seperti gambar di sini. Wow. Ketika menari badannya harus lentur ya, lentur. Kemudian semua tubuhnya harus bergerak dengan cepat, tergantung dari iramanya. Oke, anak-anak teacher, kalau kamu mau menjadi penari, ya mulai dari sekarang jangan malu-malu menggerakkan tubuh untuk menari. Kemudian harus latihan mulai dari sekarang. Ya, penari ini adalah termasuk pekerjaan seniman seperti yang sudah teacher kasih tahu kemarin ya. Pekerjaan seniman itu apa-apa saja. Teacher sudah kasih tahu seperti pelukis, kemudian apa lagi? Penari, penyanyi, pelawak, perancang busana dan yang lainnya. Ya, hari ini kita belajar fokus kepada penari. Teacher sudah jelaskan, ya. Ya, kalau anak-anak teacher cita-citanya mau menjadi penari, ya dari sekarang harus rajin latihan menari. Oke, semangat. Sekarang teacher mengajak anak-anak teacher di buku berbahasa. Ya, di buku berbahasa ya. Buku berbahasa itu adalah buku baris. Ya, di situ anak-anak teacher mengajak untuk menuliskan kalimat. Ada 4 kalimat yang akan kita tulis. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Waktu menuliskan kalimat tidak boleh dilangkahi garisnya. Kalimat pertama, nah di sini Ani. Ya, di sini harus huruf besar ya nak. Kenapa? Karena ini adalah nama orang. Ani. Kemudian di sini juga ada titik ya, jadi harus nama huruf awalnya harus A besar. Ani. S-E-C. N-A. Na. Tambah eng. Nah. Senang, Ani senang. M-E-Me. N-A-R-I. Ani senang menari. Oke. Kemudian kalimat kedua. Saya senang
menjahit. Oke, Ibu senang menjahit. Hanya 4 saja. 4 kalimat ya. Oke, yuk kita baca yang pertama. Ani senang menari. Ani senang menari. Kalimat kedua, saya senang menyanyi. Saya senang menyanyi. Kalimat ketiga, ayah senang melukis. Ayah senang melukis. Kalimat keempat, ibu senang menjahit. Ibu senang menjahit. Oke, teacher mau kasih tahu lagi. Ya, anak-anaknya waktu menulis di buku garis tidak boleh dilangkahi garisnya. Harus berurutan setelah dari atas ke bawah. Tidak boleh dilangkahi ya garisnya. Kemudian, teacher, kenapa teacher melangkahi garisnya? Teacher kan menulisnya di papan tulis, sayang. Ya, supaya kenapa teacher agak ada jaraknya? Supaya anak-anak teacher lebih jelas melihat atau memperhatikan tulisan teacher. Jadi anak teacher tidak bingung. Kalau teacher menulisnya rapat pastinya bingung ya. Makanya teacher buat jaraknya. Tapi kalau anak-anak teacher menulis di buku garis tidak boleh dilangkahi, harus berurutan. Kemudian ketika ada kata ani harus ada jaraknya. Senang ada jaraknya. Menari ikuti seperti yang punya teacher. Nah, ada jaraknya ya. Kata per kata harus ada jarak, tidak boleh rapat. Tidak boleh bertemu tulisannya. Contohnya, ayah senang, di sini S-nya. Tidak boleh ya, harus ada jaraknya ketika kamu menulis. Supaya teacher Linda bisa membaca tulisanmu, kamu bisa membaca tulisanmu, orang lain juga bisa membaca tulisanmu. Oke? Semangat menulisnya di buku berbahasa atau buku garis. Sekarang di buku kotak. Teacher hapus ya. Teacher hapus. Sekarang tugasnya di buku kotak. Ya. Sekarang tugasnya di buku kotak atau buku kognitif. Di buku kognitif nomor 1. Di sini menulis juga. Menulis juga ya. Kita tidak menggunakan buku pekerjaan hari ini. Hanya di buku kotak dan buku garis ya. 2 saja tugasnya. Di sini anak-anak teacher menghubungkan atau memasangkan nama bilangan dengan bilangannya. Ya, teacher buat ya. Ini nama bilangan. Nama bilangan di sebelahnya di sini ada jaraknya besar ya nak, ya bilangan. Nah ini ya teacher tulis nomor 1, nomor 2, 3, 4 dan 5. Kalau di buku kotak tugasnya ada 5 soal. Memasangkan. Teacher tulis ini tulisannya. Oke. Oke, ini nama bilangan ya nak, ini nama bilangan. Kalau tulisan, yaitu nama bilangan ya, teacher buat ya. Kemudian kemudian anak-anak teacher pasangkan dengan bilangan.
ada di sini. Sini teacher buat. Oke. Oke. Pertama 8, 5. Oke. Kemudian oke, teacher buat titiknya di sini. Oke, supaya gampang nanti menghubungkannya. Nah. Oke, sudah jelas? Teacher, bagaimana cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya adalah dipasangkan nama bilangan dengan bilangan yang tepat. Contoh, teacher ambil yang di bawah aja ya. Yang nomor 5. 11. Ya, 11. Mana di sini bilangan 11? Ini dia. Ini bilangan 11. Berarti tarik garisnya. Oke, susah atau gampang? Gampang ya? Gampang. Ya, ini dibaca ya. D-U-D-A 2, D-E-D, L-A-L, P-A-P, M-P, 8. Ya, 8. Ini 5. 10. 11. Oke, seperti itu saja tugasnya. Teacher kok marah? Enggak, teacher enggak marah ya nak. Teacher tidak marah karena saking senangnya. Jadi teachernya gerak refleks, langsung pukul kaki. Oke, sangat-sangat senang. Ya, sangat-sangat bangga teacher mempunyai anak low class yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang hebat-hebat dan pintar-pintar. Oke, di sini ya. Nanti tarik garis seperti ini. Teacher sudah bacakan ya. Untuk bilangannya teacher tidak mau sebutkan. Harus tahu anak-anak teacher, ya. Harus bisa mengenal bilangannya. Oke? Untuk membaca karena membaca itu agak sulit, jadi teacher bantu. Teacher sudah bacakan ya, tapi untuk bilangannya harus dikenal. Oke, anak-anak teacher, tugasnya hanya 2 saja. Di buku berbahasa menuliskan kalimat, dan di buku kognitif memasangkan nama bilangan dengan bilangan yang tepat. Teacher tunggu tugas-tugasnya. Semangat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Shalom.